Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai masyarakat tidak lepas dari yang namanya komunikasi. Setiap orang pasti akan selalu melakukan komunikasi bahkan tanpa mereka sadari. Komunikasi sendiri merupakan proses menyampaikan pesan kepada seseorang yang menimbulkan proses timbal balik yang ditandai dengan penerima pesan membalas pesan dari pengirim pesan. Komunikasi tidak hanya dapat dilakukan secara langsung, tetapi juga bisa dilakukan melalui tatap muka. Salah satu cara melakukan komunikasi secara tidak langsung adalah melalui media massa, seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan media massa tersebut, secara tidak langsung kita telah melakukan komunikasi. Hal ini dapat disebut dengan komunikasi massa, di mana kita berkomunikasi melalui media massa. Komunikasi massa merupakan sebuah fenomena yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Pada saat sekarang ini, masyarakat tidak pernah lepas dari yang namanya media massa. Media massa bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, media massa memberikan efek timbal balik kepada masyarakat. Masyarakat seolah-olah bisa merasakan apa yang diinformasikan oleh media massa. Masyarakat seolah-olah menganggap bahwa media massa adalah manusia, di mana masyarakat bisa bebas melakukan apa saja terhadap media, seperti layaknya ketika berbicara dengan manusia lainnya. Fenomena seperti ini bisa kita lihat dengan menggunakan salah satu teori efek komunikasi massa, yaitu media equation theory atau yang biasa disebut dengan teori persamaan media. Teori persamaan media dikemukakan oleh Byron Rivers dan Clifford Nash melalui tulisan mereka tahun 1990-an. Mereka adalah dua orang profesor dari Universitas Stanford, Amerika. Melalui teori ini, Rivers dan Nash mencoba mempelajari hubungan komunikasi yang terjadi antara seseorang dengan media. Rivers dan Nash mencoba menggambarkan bahwa seseorang mampu merespon secara otomatis apa yang media telah sampaikan tanpa mereka sadari. Seolah-olah media tersebut adalah orang yang bisa diajak berbicara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rivers dan Nash, mereka yakin bahwa manusia saat ini memperlakukan media komunikasi seolah-olah mereka itu hidup dan dapat diajak berbicara selayaknya manusia. Dan kita juga dapat merespon apa yang telah disampaikan oleh media tersebut. Media equation theory atau teori persamaan media adalah teori yang berupaya menjawab persoalan mengapa manusia secara tidak sadar bahkan secara otomatis merespon apa yang dikomunikasikan oleh media, seolah-olah media itu sendiri adalah manusia. Teori ini menyatakan bahwa media juga bisa terdengar. Media juga bisa menjadi lawan bicara seseorang, seperti komunikasi interpersonal, di mana dua orang berada dalam situasi tatap muka. Contoh teori persamaan media ini dapat kita lihat dalam pengolahan data komputer. Kita memerintahkan komputer seolah-olah komputer itu adalah manusia. Rivers dan Nash mencoba mencontohkan mesin ketika dilengkapi dengan ciri-ciri kepribadian. Manusia akan merespon mesin seolah-olah benda tersebut memiliki kepribadian. Meskipun orang-orang ini berkata demikian, mereka tidak percaya bahwa mesin benar-benar mempunyai kepribadian. Tetapi setiap orang sadar bahwa apapun yang media sampaikan, baik berupa gambar, tulisan, ataupun tidak nyata, itu hanya kabar fiksi dari posternya, apa yang ingin disampaikan oleh media. Setiap orang mengetahuinya dan mengatakannya, bukan saya, itu merupakan ekspresi kesadaran. Namun, di sisi lain, individu juga merespon pesan media massa secara sosial dan alami. Mereka menyampaikan gambar dan tulisan itu secara nyata, seolah-olah kita berada dalam hubungan antar seseorang. Kev dan Berger tahun 2007 mengatakan bahwa teori persamaan media termasuk ke dalam teori empiris. Hal ini dikarenakan, yang pertama, teori persamaan media memprediksi bagaimana seseorang memperlakukan media sebagai manusia. Yang kedua, teori persamaan media menjelaskan bahwa pemirsa itu aktif. Yang ketiga, teori persamaan media relatif mudah untuk dimengerti. Dan yang keempat, teori persamaan media termasuk ke dalam aliran positivis. Generalisasi satu kebenaran berlaku bisa diprediksi dan tidak melihat nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. M. Griffin dalam A First Look at Communication merangkum berbagai macam kritik yang dikemukakan oleh beberapa ahli terhadap teori persamaan media.
Yang pertama, konsep interpersonal yang digunakan diambil dari bidang psikologi sosial, bukan bidang komunikasi. Separuh penelitian dalam psikologi sosial memperlakukan komunikasi interpersonal sebagai proses komunikasi satu arah, hingga lebih tepat kalau dikaji dengan model stimulus respon. Yang kedua, persamaan persepsi manusia tidak didasarkan pada persamaan pengalaman, melainkan persamaan dalam membentuk pengalaman. Yang ketiga, persamaan interpersonal jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kepribadian dominan atau submisif. Yang keempat, persamaan media lebih kuat dalam hal metafora dibandingkan dengan kepastian matematis. Salah satu contoh dampak media kepada masyarakat dengan menggunakan teori persamaan media yaitu penggunaan Google Assistant. Seperti kita menyapa Google, "Hai Google," atau kita bertanya tentang cara membuat orang senang bagaimana. Dengan pertanyaan seperti itu, secara tidak sadar kita sudah menerapkan teori persamaan media, di mana kita menganggap media seolah-olah sebagai manusia yang bisa mendengarkan kita bercerita, berkeluh kesah, dan bisa memberikan kita saran atau nasihat yang cocok dengan kondisi yang sedang kita alami. Seperti kasus Google Assistant tadi, di mana manusia bertanya kepada Google dan menyapa Google. Padahal yang kita tahu, Google bukanlah benda hidup yang bisa kita sentuh, yang bisa kita ajak berbicara sesuka hati kita. Tetapi Google Assistant membuat kita bisa merasakan bagaimana media itu kita anggap sebagai manusia, dengan dia menjawab pertanyaan kita dan membalas sapaan kita. Media equation theory merupakan salah satu dari teori-teori efek komunikasi massa. Media ini membuat orang menganggap bahwa media massa sebagai teman sendiri, sebagai makhluk hidup yang bisa diajak untuk berbicara atau berkeluh kesah. Dengan menggunakan media ini, kita bisa membuktikan bahwa media massa tidak hanya untuk sekedar tontonan saja, sekedar memberikan sebuah informasi saja, tetapi media massa lebih dari itu. Media massa bisa diajak bicara layaknya manusia.